wa salasatu ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Puasa pada bulan kesabaran ditambah puasa 3 hari setiap bulan, itu pahalanya sama seperti puasa setahun lamanya. Berarti ini maksud puasa pada bulan kesabaran, bulan apa? Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan shaumu syahri sabri wa salasatu ayyamin min kulli syahri, masih sama mirip. Puasa pada bulan kesabaran ditambah puasa 3 hari setiap bulan, itu yudhibna wahras sadr, bisa menghilangkan penyakit apa? Penyakit dalam dada, kedengkian, hasad, ya, penyakit hati. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Ayamul bid. Iya. Jadi puasa pada bulan kesabaran, ini puasa Ramadan, dan puasa 3 hari setiap bulan bisa menghilangkan kesempitan dada, penyakit dalam dada, kedengkian, hasad, dan seterusnya. Yang ketiga, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang ketiga, sama tadi ya, sum, ini perintah betulnya. Sum syahrus sabri wa salasata ayyamin min kulli syahr. Berpuasalah engkau pada bulan kesabaran dan 3 hari setiap bulan. Al-hadis dan seterusnya. Ini sebagai dalil bahwa bulan Ramadan disebut dengan bulan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Ya, tadi kan berkaitan dengan masalah keutamaan, tapi ini dalil tentang penyebutan bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Puasa 3 hari itu ya, pokoknya puasa 3 hari setiap bulan. Karena hitung-hitungannya kan 1 bulan plus 3 hari kali 11 berapa? 330 kali ditambah 30, 360, berarti puasa setahun. Karena satu kebaikan itu dikalikan berapa? 10. Begitu dia. Tapi saya ingin menyebutkan di sini sebagai bulan kesabaran. Ini dalil bahwa bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Ada dalam Al-Quranul Karim ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan mintalah tolonglah kepada Allah, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah bis sabri, dengan sabar dan salat. Nah, sabar ini ya sabar secara umum. Tapi sebahagian ulama di antara Imam Mujahid menafsirkan sabar yang dimaksud adalah as-shaum, puasa. Ini dalil dari Al-Quran bahwa puasa juga disebut dengan kesabaran. Sehingga bulan puasa, bulan kesabaran. Apa kaitannya dengan masalah kesabaran? Ya, karena puasa itu identik dengan kesabaran. Mari kita baca ya dikit-dikit, nanti sampai ini jamnya kok kayaknya masih belum diperbaiki. Jam berapa sekarang? Yang betul? Kemarin udah 16? Oh iya, sama 16.57 ya. Sepakat hari ini jam maghrib itu jam berapa Bu? Di jadwal saya ini 17.45. Ada yang lebih? Yang kurang? Belum dibuka sudah bilang nggak ada. Oke, sepakat ya. Jadi jam kita sama nih, jadwal kita sama, insya Allah. Ya. Karena kemarin-kemarin kadang kita beda sampai 3. Yang jelas jam itu kayaknya perlu disapa. Baik, mari kita coba lihat bulan puasa atau bulan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran.
Dan kalau kita bisa bicara sabar, nah, bulan puasa atau bulan Ramadan disebut sebagai syahrus sabri. Sabar, apa itu sabar, jemaah? Apa arti sabar? Sabar apa artinya, Bu? Menahan marah, Jangan menahan marah, nafsu, jangan menahan nafsu, Ustaz. menahan. Ya menahan itu sabar. Yang menahan dari apa? Dari hal yang tidak betul. Amarah, nafsu, ya macam-macam. Kalau puasa menahan diri dari makan, dari minum. Kalau di luar itu menahan diri dari kemaksiatan dengan segala bentuknya. Ya enggak? Ya. Sabar itu menahan diri pada asalnya. Ya, pada asalnya sabar itu artinya adalah al-habsu, Allah. menahan diri. Nah, ternyata sabar itu nanti itu secara bahasa. Ulama membagi sabar menjadi tiga. Membagi sabar menjadi tiga. Apa itu? Satu, sabar dalam menjalankan ibadah, ketaatan, perintah agama. Orang puasa itu contohnya berpuasa. Ya. Tadi juga wasta'inu bis sabri was salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal. Jadi itu berat kecuali bagi orang-orang yang sabar atau khusyuk. Artinya melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sabar tidak bisa. Siapa yang bisa berpuasa kalau tidak sabar? Siapa yang bisa sholat kalau tidak sabar? Siapa yang mau ngaji hujan-hujan begini kalau nggak sabar? Kesabaran itu Siapa yang bisa bentuknya ada macam-macam? Yang pertama, sabar menjalankan ibadah. Baru satu. Kedua, sabar menghindari maksiat. Menahan, jadi nahan dari orang pengennya kan ya enak-enak saja kan gitu. Ngapain tidak poso barang? Kalau nggak bisa menahan diri, nggak bisa. Apalagi menahan diri dari perbuatan maksiat, dari yang dilarang. Kalau nggak sabar ya wes terjang wae. Dan yang ketiga, sabar dari musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Bersabar. Nah, ternyata ibadah puasa itu mengandung 3 macam kesabaran ini. Nah, ini dia persoalannya. Jadi puasa itu ibu bapak secara otomatis mengandung 3 macam kesabaran. Sabar pertama apa? Menjalankan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jujur saja ya. Ada nggak orang yang beragama Islam tapi tidak berpuasa? Sabar enggak dia? Tidak. Ada nggak orang yang saudara kita beragama Islam tapi sholatnya masih bolong-bolong? Banyak. Sabar enggak dia? Tidak. Pernah angkul waktu ini. Wah, aku lagi lupa lagi. Nggak sabar dia. Padahal itu diperintah, menjalankan perintah. Orang kalau nggak sabar nggak bisa. Contoh, sholat agak panjang dikit dehem-dehem. Nggak sabar. Sabar menjalankan perintah itu kalau nggak kuat berat. Iya. Ini sabar pertama, menjalankan perintah ibadah puasa. Alhamdulillah, saat ini kita nggak begitu berat ya, karena sering hujan. Coba kalau panasnya luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah ini kita nggak terlalu berat. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Ya enggak? Iya. Puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi yang lebih berat menahan apa? Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut supaya tidak berbuat maksiat. Tangan, kaki, ya, dan itu lebih berat. Hati, pikiran. Mas Doni melalang buana kemana-mana pikirannya. Dia nggak lihat tapi tembus itu kameranya. Itu dia. Jadi
menahan diri dari yang dilarang. Bukan sekedar dilarang saat berpuasa, contohnya yang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu iya. Waduh, siang-siang begini sudah capek, sudah haus, sudah lapar. Kok seorang oleh mangan? Coba kalau nggak sabar, masuk kamar, dah minum, keluar lagi, dah aman. Tidak ada orang tahu. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Allah Maha tahu. Ini kalau nggak sabar berat itu. Apalagi perbuatan yang asalnya memang sudah haram, sudah puasa, ya, misalnya mencuri, mengurangi timbangan, misalnya berbuat zalim, korupsi, macam-macam. Jelas itu nggak boleh. Kalau nggak siap berat. Yang jelas menahan diri dari yang dilarang saat berpuasa berat. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menahan diri dari musibah. Siapa yang tidak capek? Siapa yang tidak lemes? Siapa yang tidak haus? Siapa yang tidak lapar? Ya, dalam keadaan tadi, andai kan kita makan pun orang lain tidak ngerti, bisa-bisa saja. Tapi karena kita bersabar, ya. Jadi puasa itu disebut syahrus sabri, Ramadan disebut syahrus sabri karena ternyata puasa itu secara otomatis mengandung semua jenis kesabaran. Oleh karenanya, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa min afdali anwa'i sabri as-siyam. Ini dia. Salah satu bentuk kesabaran paling utama adalah puasa. Mengapa? Fa innahu yajma'u sabra 'alal anwa'is salasa. Karena puasa itu mengandung 3 jenis kesabaran yang ada. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi maksiat, sabar menahan derita dan musibah. Oleh karena itulah ibu bapak, puasa itu pahalanya istimewa. Mana dalilnya? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis disebutkan, hadis yang diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal ibadah manusia itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Ini amal yang spesial. Dan hadis ini luar biasa, menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Mungkin ada yang bertanya, bukankah semua amal itu juga untuk Allah? Bukankah semua pahala itu Allah yang ngasih? Tapi mengapa ada hadis ini? Untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan amalan istimewa, nggak main-main. Sehingga nanti pahala puasa itu disembunyikan seberapa banyak, nggak dikasih tahu sama Allah, supaya menjadi surprise alias kejutan, mufajaah kelak pada hari kiamat. Sehingga orang yang berpuasa itu gembiranya berapa? 2. Gembira di dunia ketika Idul Fitri, gembira di akhirat ketika mendapati pahala puasa.